Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kawan-kawanku, yang pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bukanlah apa-apa. Kita tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dunia ini. Kita tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya kesehatan, nikmatnya waktu luang, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmat yang lainnya yang seringkali mungkin tidak kita sadari. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada sang revolusioner sejati, kepada manusia dengan akhlak paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang kelak kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kawan-kawanku, bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga kalian sehat selalu. Semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan kenikmatan, dan mendapatkan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bulan Ramadan telah berlalu. Ketika bulan Ramadan, kita seringkali iman kita berada di dalam kondisi yang paling bagus. Seringkali ketakwaan kita berada di level yang paling tinggi. Seringkali kita menjalankan ibadah dengan khusyuk, menjalankan amalan-amalan kebaikan dengan kualitas yang terbaik. Tetapi ketika Ramadan telah usai, apakah kita masih bisa mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita, kualitas ibadah kita, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya? Kawan-kawanku, seringkali kita sebagai seorang manusia itu lalai. Ketika bulan Ramadan kita menjalankan ibadah dengan baik, tetapi setelah Ramadan usai, kita kembali lagi seperti semula, kembali menjadi kita yang sedia kala, yang jarang menjalankan ibadah, jarang beramal baik, atau yang lainnya. Kawan-kawanku, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah bekas-bekas keimanan, bekas-bekas ketakwaan setelah Ramadan usai masih ada di dalam diri kita? Imam Bishr Al-Harits Al-Hanafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin beribadah ketika bulan Ramadan saja. Lantas beliau menjawab, seburuk-buruk manusia adalah yang hanya mengenal hak Allah ketika bulan Ramadan, tetapi hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang melaksanakan ibadah, menjaga ketakwaan, dan menjaga keimanan mereka selama setahun penuh. Yang terpenting, maka dari itu yang terpenting adalah bukan ketika kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, tetapi hanya ketika itu saja. Tapi yang paling penting, yang paling baik adalah kita menjalankan ibadah dengan terus-menerus atau berkelanjutan. Karena makna keistiqomahan setelah bulan Ramadan itu tandanya bahwa dia ketika bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, celakalah orang yang mendapati Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka dari itu, salah satu tanda bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diberikan istiqomahan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Dan istiqomah itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Itu lebih baik daripada suatu ibadah yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tetapi hanya sekali. Maka dari itu kawan-kawanku, marilah kita menjaga keistiqomahan kita. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga keistiqomahan setelah melalui bulan Ramadan ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mengingat Allah. Tempatkan Allah di hati kita. Tempatkan Allah di dalam diri kita agar kita senantiasa mengingat Allah, agar kita senantiasa menjalankan ibadah-ibadah dengan kualitas yang terbaik, agar kita senantiasa menjalankan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga dengan menempatkan Allah di hati kita, istiqomahan bisa terbentuk. Selain itu, cara yang lainnya adalah dengan berteman atau berkawan dengan orang-orang yang soleh. Maka carilah kelompok, carilah orang-orang yang baik, carilah orang-orang yang soleh dan solehah. Carilah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita, senantiasa mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa atau ketika kita akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengingatkan kita. Carilah orang yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan dan kebenaran. Dan lingkungan kita itu mempengaruhi bagaimana kita berkembang. Ketika seseorang berada di lingkungan yang paling baik, berada di lingkungan orang-orang yang soleh, maka dia akan mendapati dirinya sebagai orang-orang yang soleh pula. Ketika dia berada di lingkungan yang buruk, maka lambat laun dia ikut terhadap keburukan dan kejelekan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian cara yang berikutnya untuk mendapatkan istiqomahan pada diri kita adalah dengan cara berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Rabbmu agar senantiasa diberikan ketakwaan, agar senantiasa diberikan petunjuk di jalan yang lurus, agar senantiasa diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Muslim. Berdoalah dengan meminta kepada Allah, dengan meminta kepada zat yang maha membolak-balikkan hati, agar kita senantiasa ditetapkan hatinya di atas agama Allah, agar kita senantiasa ditegakkan hatinya di atas agama Allah, dan agar kita senantiasa diberikan petunjuk di jalan yang lurus. Sehingga dengan diberikannya petunjuk di jalan yang lurus dan ditetapkannya hati kita di atas agama Allah, maka keistiqomahan bisa terbentuk dengan sendirinya. Maka kita tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan atau terjerumus ke dalam lubang kesesatan. Maka dari itu kawan-kawanku, kita harus senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita harus senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, dan kita harus senantiasa menjaga keistiqomahan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf.
Karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya masih merasa kurang, dan segala kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.